Hai semuanya, perkenalkan nama saya Devi Delviana Deak. Adapun pembuatan video ini untuk memenuhi tugas pendidikan matematika kelas rendah dengan dosen pengampu Ibu Siti Jahara Harahap Master Pendidikan. Benda-benda konkret yang ada di pembelajaran matematika di SD kelas rendah. Pembelajaran matematika sangatlah penting menggunakan media, karena dengan menggunakan media dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong proses belajar dan juga membantu peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan apa yang dipelajari. Penggunaan media dalam pembelajaran juga harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Penggunaan media benda konkret dalam pembelajaran siswa dapat melihat, meraba, mengungkapkan dengan memikirkan secara langsung objek yang sedang mereka pelajari. Sehingga konsep abstrak yang baru dipahami oleh peserta didik akan teringat dalam benak peserta didik apabila peserta didik tersebut belajar melalui berbuat, bukan hanya melalui mengingat-ingat tentang fakta materi yang diajarkan oleh guru matematika. Nah, pada slide berikutnya, di sini terdapat definisi media benda konkret. Yang dimaksud dengan media benda konkret adalah media atau alat peraga yang nyata atau benar-benar ada, baru wujud, dan dapat dilihat, diraba, dan dirasakan menggunakan alat indera manusia yang memudahkan dalam menyampaikan pesan dari guru ke siswa. Benda-benda konkret itu sendiri dapat diperoleh di sekitar kita, misalnya batu, daun kering, kelereng, buku, pensil, dan lain sebagainya. Anak-anak terutama siswa kelas rendah akan mendapatkan banyak informasi dengan adanya interaksi dengan objek nyata dan menarik, sehingga pemahaman anak akan lebih mudah terbentuk. Menurut Piaget sendiri, ada 3 tahap perkembangan anak. Yang pertama, bersikap secara intuitif, lebih kurang 4 tahun, beroperasi secara konkret, lebih kurang umur 7 tahun, dan terakhir, beroperasi secara formal, lebih kurang umur 11 tahun. Pada slide selanjutnya terdapat fungsi media konkret. Yang pertama, alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, bagian integral dari keseluruhan situasi mengajar. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar yang konkret dan konsep yang abstrak sehingga dapat mengurangi pemahaman yang bersifat verbalisme. Yang keempat, mengembangkan motivasi belajar siswa. Yang kelima, mempertinggi mutu pembelajaran. Karakteristik pembelajaran di kelas rendah adalah pembelajaran bersifat konkret. Proses pembelajaran ini harus dirancang oleh guru sehingga kemampuan siswa, bahan ajar, proses belajar, dan sistem penilaian sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Selain itu, proses belajar harus dikembangkan secara interaktif. Nah, di sini terdapat karakter anak SD kelas rendah serta implikasinya terhadap pembelajaran. Yang pertama konkret, yang kedua integratif, yang ketiga hierarkis. Di mana konkret, siswa SD kelas rendah salah satu karakteristiknya yaitu belajar dari hal-hal yang konkret dan secara bertahap menuju ke arah yang abstrak. Yang kedua integratif, yaitu pada tahap anak SD kelas rendah, anak masih memandang sesuatu sebagai satu keutuhan, mereka belum bisa memisahkan suatu konsep ke bagian demi bagian. Yang ketiga, hierarkis, yaitu cara belajar anak yang berkembang secara bertahap dari hal yang sederhana ke hal yang lebih kompleks. Contoh yang saya ambil yaitu penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan media yang mudah didapat, yaitu media kertas. Pertama kita mengambil kertas seperti ini dan melipatnya menjadi beberapa bagian seperti ini. Dengan adanya lipatan kecil seperti ini, memudahkan siswa menyelesaikan tugas. Nah, di slide ini saya membuat beberapa contoh soal yang akan diselesaikan. Yang pertama, 2 tambah 2. Dalam menyelesaikan masalah ini, kita harus membuat 2 kertas sebanyak 2 kali. 1, 2, 1, 2. Untuk menjawab pertanyaan dari soal pertama, kita harus menghitung semua jumlah kertas yang ini. 1, 2, 3, 4. Jadi jawaban nomor 1 yaitu 4.
Selanjutnya nomor 2. 4 tambah 2. Kita membuat kertas yang pertama sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Dan kertas yang kedua sebanyak 2. 1, 2. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 2, kita menggabungkan semua kertas ini dan kita menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, jawaban untuk nomor 2 yaitu 6. Selanjutnya, 5 kurang 3. Pertama kali kita harus menyediakan 5 kertas. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk menjawab soal nomor 3 ini, kita harus mengambil 3 kertas dari bagian 5 kertas ini. 1, 2, 3. Jadi jawaban nomor 3 yaitu 2. 1, 2. Nah, soal terakhir, 6 kurang 2. Pertama kali kita harus menyediakan 6 kertas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk menjawab masalah seperti ini, kita mengambil 2 kertas dari bagian ini. 1, 2. Jadi kita hitung hasilnya. 1, 2, 3, 4. Jadi jawaban untuk nomor 4 yaitu 4. Sekian dari contoh saya mengenai benda-benda konkret yang digunakan di SD kelas rendah. Jangan lupa like. Terima kasih.